Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, saudara. Kembali lagi kita ada di rumah Tuhan. Kami undang untuk semua bagi berdiri. Kita siapkan hati kita. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku
datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami undang Bapak Daniel untuk membuka ibadah hari ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Segala kebaikan Tuhan, biarlah hati hamba diberikan kepada kami Tuhan. Karena dengan hati hamba, kami akan mentaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih menyenangkan hati Tuhan. Dunia tidak bertambah baik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan, pada saat ini kami mau ingin lebih dekat dengan hadirat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya saat kami dekat dalam hadirat Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Walau di tengah-tengah ketidakkepastian dalam hidup ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah perkenanan-Mu membuat kami lebih bergairah. Biarlah perkenanan-Mu membuat kami lebih bersemangat untuk memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan bersukacita pada saat ini, di mana kami akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan, karena Tuhan bersemayam di atas pujian umat-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sorak-sorai ada menggema dalam hati kami Tuhan. Kami tidak takut apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami Tuhan, terutama pemimpin pujian, bahkan pemain musik, bahkan kami sekalian Tuhan. Mari urapi Tuhan, supaya Tuhan benar-benar ibadah ini bukan menjadi ibadah yang biasa, tetapi menjadi ibadah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Ada sukacita saudara? Siapa yang hari ini merasa bahagia hari-harinya? Haleluya. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Amin. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan saudara, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam serang kasih Tuhan. Tunjuk saudara, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa
rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita sambung lagu berikutnya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Biarlah hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Hey, dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara,
Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Jangan takut. Hosana, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Saat kau berfirman, ku kenal. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mesti saja disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada
Bapa. Jawabanmu adalah iya dan amin. Mengerti apa isi hati kami, Bapa. Bilurmu kamu kemuncukan kami, Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan. Ajaib namamu. Ajaib kuasamu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Yakin saat Kau berfirman, ku yakin Tuhan. saat Kau bertindak, Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan, di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Kami undang peserta untuk ke depan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat bagi Tuhan.
wajah-Mu. Haleluya, haleluya, berikan kemuliaan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Allah Roh Kudus, kami rasakan benar hadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Tuhan Roh Kudus bekerjalah atas kami Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kami mengambil bagian kami, waktu kami Tuhan, untuk kami bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Tuhan Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, supaya ibadah pada saat pagi hari ini Engkau hadir dan menjamah kami semua lewat pujian dan ucapan syukur yang keluar dari hati kami yang telah kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar Tuhan Yesus dari suara-Mu, mendengar dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh memberkati kami, firman-Mu ini boleh menguatkan iman kami, dan firman-Mu ini boleh menuntun kami di jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah hamba-Mu yang biasa ini Tuhan. Pakai kami hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah urapan Roh Kudus penuh atas kami semua yang ada di tempat ini, sehingga tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya dan kami imani, kami terima firman-Mu ini, dan kami percaya tumbuh dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati telinga yang mendengar, berkati hati yang menerimanya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman ini benar-benar kami tangkap, dan kami boleh belajar mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih dalam suasana Pentakosta ya. Minggu lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu hadir bagi kita semua, amin. Saya bersyukur bisa lahir dan tinggal ataupun bisa berkembang di gereja Pentakosta ya. Bahwa kita juga menikmati Roh Kudus. Saya dari kecil sampai sekarang ini pun tinggal di dalam kebiasaan itu, bahwa kita harus bisa mengingat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu masih ada sampai saat ini, amin. Pekerjaan Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang. Dan kita percaya bahwa di hari-hari ini Roh Kudus itu sangat kita perlukan, amin. Penghibur, atau bisa dikatakan bahwa Roh Kudus ini adalah seorang pribadi, bukan hanya cuma diperingati saja, amin. Terkadang kita memperingati ataupun wah ini Pentakosta, kita hanya mengingat-ingat pada waktu Pentakosta saja. Tetapi yakin dan percayalah, ini fakta bahwa Roh Kudus itu terus menyertai kita dari kita lahir sampai sekarang. Yang saat ini bekerja bukan Yesus Bapak Ibu Saudara Tuhan, tetapi Roh Kudus, amin. Makanya saya mau bawakan tema ini ya. Kita masih dalam suasana Roh Kudus, Pentakosta. Bahwa pencurahan Roh Kudus itu bagi kita bukan cuma di hari-hari tertentu, tetapi bisa setiap saat, setiap waktu, kalau kita benar-benar meminta Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Poin yang pertama, slide yang pertama, converter atau penghibur. Kita tahu bahwa mungkin bahasa Inggrisnya penghibur adalah converter. Comfort membawa kita nyaman dengan sesosok pribadi ini, memberikan penghiburan saat kita susah. Next slide. Saya juga bersyukur juga bahwa kemarin di gereja ini masih tetap dengan kebiasaannya, yaitu memberikan ruang untuk doa 10 hari, bahwa kita benar-benar bisa menikmati Tuhan, amin. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir, kalau benar-benar kita datang untuk menikmati kuasa Roh Kudus, itu pasti kita akan rasakan, amin. Kita buka di Yohanes 16 ayat 7-8. Saya sudah tulis kekecilan ya. Saya akan bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pekerjaan Tuhan Yesus telah selesai di atas kayu salib, dan Yesus pergi ke sorga menyiapkan tempat. Tetapi Tuhan Yesus itu enggak cuma pergi saja Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita tahu
Dan Yesus memberikan kita sesosok pribadinya. Roh Kudus itu bukan sesuatu seperti roh saja. Roh Kudus itu bukan cuma tentang cuma tentang pemanis, tetapi Roh Kudus itu benar-benar pribadi dari Allah. Kita percaya, amin. Karena di luar sana masih banyak yang tidak mempercayai Roh Kudus. Mungkin di Kristen yang karismatik, Kristen yang Protestan, yang masih bahkan belum percaya dengan adanya Roh Kudus ini. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa percaya bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Karena Allah itu adalah Allah Tritunggal, bukan Dwi Tunggal. Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai penghibur kita. Jika Tuhan pergi, Tuhan Yesus memberikan kita seorang yang menghibur kita, penolong kita, penghibur yang sejati. Sebab jikalau aku tidak pergi, kalau Tuhan Yesus gak pergi ke sorga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus sendiri yang mengutus Roh Kudus. Jadi ini sebuah skema, sebuah perjalanan yang Allah sendiri sudah rencanakan, amin. Aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya juga tadi mention bahwa terkadang kita sering melupakan Roh Kudus. Yang sering kita doakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dalam nama Bapa Allah Yesus. Kadang Roh Kudus ini terkadang enggak terlalu dibahas. Di gereja-gereja sekarang memang benar-benar jarang sekali dibahas tentang Roh Kudus. Padahal sosok Roh Kudus ini adalah yang menemani kita saat ini. Kita harus mengakui bahwa keberadaan Roh Kudus itu harus ada di dalam orang-orang percaya, amin. Harus ada. Karena Dia adalah sosok pribadi dari Yesus juga, Allah juga. Nah, Roh Kudus sekarang ada bersama-sama dengan kita. Saya pernah baca artikel dari Francis Chan bahwa Roh Kudus itu sekarang seperti forgotten God. Forgotten God, Tuhan yang terlupakan. Beberapa sering kita melupakan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ini sangat besar loh. Pekerjaannya berat loh, saudara. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sama seperti Yesus yang telah lakukan. Tuhan Yesus telah selesaikan dosa kita. Di atas kayu salib Tuhan Yesus selesaikan, das hilang. Tetapi yang belum adalah menginsafkan dosa kita. Karena setiap waktu kita tidak jauh dari dosa. Maka kenapa Roh Kudus itu datang? Roh Kudus datang menemani kita sampai akhir zaman. Karena siapa lagi yang mau menolong kita? Siapa yang bisa menginsafkan kita? Menginsafkan. Karena manusia tidak jauh dari dosa, benar. Siapa yang bisa menginsafkan kita kalau bukan Roh Kudus? Dengan baca Alkitab, dengan pengertian kita, apakah kita bisa bertobat? Enggak, saudara. Tanpa ada Roh Kudus, enggak ada itu namanya hati yang benar-benar rela untuk bertobat, rela untuk kembali. Mosok sih barang enak gak sing gelem, ya enggak? Dosa kan enak ya, Bapak Saudara Tuhan. Siapa sih enggak seneng barang enak? Nah, ini Roh Kudus memberikan alarm sama kita. Yuk insaf, yuk kembali. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus, menginsafkan dunia akan dosa. Pekerjaannya lebih panjang waktunya daripada Tuhan Yesus mati di kayu, dari Tuhan Yesus lahir sampai mati di kayu salib. Sampai akhir zaman, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi ini tadi artikelnya kadang orang kalau sudah melihat fakta di luar sana benar-benar itulah. Francis Chan bilang begitu. Dia ini seorang penulis lagu, seorang penulis teologi yang menulis buku. Jadi katakan sekarang ini aneh gitu loh. Roh Kudus itu seperti forgotten God, Tuhan yang terlupakan. Karena kita sering membahas tentang Yesus, terlalu over proud. It's okay, enggak masalah.
Tapi kadang kita harus bisa menghargai Roh Kudus yang saat ini sedang bekerja, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tentang kebenaran. Roh Kudus ini akan terus membawa kita di dalam kebenaran. Amin. Terus Roh Kudus akan membawa kita dalam kebenaran. Kebenaran itu tidak akan sampai kepada kita atau kita nggak sampai kepada kebenaran tanpa adanya penuntun ini, Roh Kudus ini. Yang ketiga, penghakiman. Manusia ini dikelilingi dengan rasa bersalah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, benar? Kita sering nggak merasa bersalah. Kita melakukan kesalahan ataupun bahkan tidak melakukan kesalahan, terkadang kita masih ada rasa bersalah dalam hati kita, dalam diri kita. Manusia dikelilingi rasa bersalah ini, Bapak Saudara kasih Tuhan. Mungkin dulu pernah melakukan sesuatu kesalahan, teringat kembali, merasa bersalah lagi. Atau enggak usah paling jauh-jauh dah, iblis selalu mengintai kita, betul? Iblis mengintai kita, Bapak Saudara kasih Tuhan. Iblis itu pekerjaannya cuma bisa menghakimi. Terus diingatkan kesalahanmu, terus diingatkan dosa-dosamu, terus diingatkan apa yang menjadi kekuranganmu. Itu si jahat. Maka betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus ini bisa menghapuskan penghakiman dari dunia. Amin. Roh Kudus bisa menghentikan penghakiman dari iblis itu sendiri. Karena itu manusia ini dikelilingi dikelilingi rasa-rasa bersalah, rasa-rasa penuduhan diri. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami. Saudara semua pasti bisa pernah mengalami. Ada rasa salah terus diingat terus. Mungkin itu saat itu roh jahat yang bekerja. Makanya oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu kan seorang penghibur, kita bahas nanti seorang penghibur. Siapa sih yang perlu dihibur? Siapa yang perlu dihibur oleh Roh Kudus? Ya cuma orang yang kesusahan. Amin. Kita siapa yang kesusahan? Ya kita kesusahan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Saya, saudara, kita kesusahan. Di dunia ini enggak ada yang gampang kan? Kita mengalami kesusahan terus di dalam dunia ini. Nah, ketika kita mengalami kesusahan, maka kenapa kita perlu adanya Roh Kudus? Bahkan selama kita ada di dunia ini pasti mengalami masalah, kesusahan, galau, masalah, kesedihan yang terus mendalam. Makanya kenapa Roh Kudus datang? Tuhan Yesus kirimkan Roh Kudus supaya kita bisa melihat, merasakan bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu masih menyertai kita lewat Roh Kudus. Next. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 ada beberapa poin ya. Bahwa kita inilah sosok penghibur itu ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu sendiri, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menjalani kebenaran di dunia ini sulit atau gampang? Langsung ya Pak Gunawan, sulit. Langsung keluar dari mulut Pak Gunawan, sulit. Memang benar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk menjalani kebenaran itu memang secara daging sulit. Tapi ini, Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, memimpin kita dalam kebenaran, seluruh kebenaran. Penghibur yang ini tidak lebih enak daripada penghibur yang ada di dunia. Maksudnya seperti ini. Penghibur yang ada di dunia, sebut saja teman, sebut saja siapa, bahkan istri, suami, penghibur-penghibur yang di dunia ini tidak lebih enak didengar. Nah ini harus kita pahami bahwa terkadang orang itu sering menaikkan pujian, weh, zaman gini, itu enggak seberapa saudara kasih Tuhan daripada Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus sendiri itu kalau kita dengar itu pasti tidak akan mengenakkan diri kita. Saya percaya itu. Kalau Roh Kudus berbicara dalam diri kita itu pasti hal-hal yang menurut daging kita itu gak enak gitu. Kita harusnya kesini diputer lagi.
Dia Roh Kudus. Biasanya seperti itu. Ya akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bahwa sesungguhnya penghibur itu akan membawa kita dalam kebenaran yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Yang baik itu belum tentu baik. Nah itu benar. Yang kelihatannya baik itu belum tentu baik juga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Makanya kenapa kita harus benar-benar bisa melihat bahwa sampai sisi kedalaman. Terkadang orang baik sama kita, ternyata bisa nikung. Pasti sering mengalami. Kita terlalu baik sama seseorang, kita terlalu baik, bahkan pasangan kita sendiri bisa. Makanya saya pernah bilang ke beberapa orang bahwa jangan pernah mengandalkan manusia. Amin. Anggap saja orang lain itu sudah mengecewakan kita. Mau gak mau, waktu cepat atau lambat, entah pasangan kita, entah teman kita, siapalah, itu pasti bisa mengecewakan kita, betul? Cepat atau lambat. Makanya kenapa saya sering bilang ke teman-teman bahwa anggaplah, kalaupun kamu mengasihi, kalaupun kamu berteman, bersiaplah untuk dikecewakan. Supaya kalau dikecewakan gak sakit-sakit banget, betul kan? Jadi sudah persiapan dulu. Nah itu, terkadang pujian-pujian manusia ini yang sering kita dengar mengenakan telinga kita, tapi belum tentu membawa kita di dalam kebenaran. Bahkan kalau kebenaran seperti ini, Bapak Saudara kasih Tuhan, yang sering Bapak Gembala sharing ataupun tamu yang di sini mau sharing, terkadang itu sering menyakitkan telinga kita, betul? Menyakitkan telinga kita. Aku disindir maneh. Apalagi saya ya, anak pendetanya malah disindir maneh di atas mimbar, disindir maneh. Enggak enak di telinga. Tapi mau enggak mau, itu Roh Kudus yang bilang. Roh Kudus yang mengucapkan, Roh Kudus yang berbicara kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Enak enggak mendengar kebenaran? Mendengar fakta enak enggak? Mendengar fakta, Bapak Ibu, enak enggak mendengar fakta? Terkadang kita nggak siap sama fakta-fakta itu. Contoh. Sebenarnya itu ini istri-istri itu sebenarnya ngomong, wes toh kamu ngomong jujur gak popo. Biasanya kan gitu, ngomong jujur gak popo, aku terima. Padahal sebenarnya sing istri ini sebenarnya nggak siap mendengar fakta itu. Contoh. Suami ngasih, tadi sering saya ceritakan, saya ngasih 1 juta selama, anggap aja 1 juta, anggap 1 juta. Ternyata suami masih nyimpen gaya jajan 500.000, contoh ini. Isto kamu jujur enggak apa-apa, aku gak bakal nesu gitu, biasanya gitu. Tetapi ketika sing suami jujur memberikan fakta, sing istri terima apa enggak? Oh terima tapi karo nggeretu saedik ya, karo dinengi saedik biasanya. Nah gitu. Terkadang kita seperti itu, kita nggak terlalu seneng mendengar sebuah fakta, apalagi fakta yang menyakitkan. Mari kita terima saja. Iya saya terima ngomong atau padahal enggak sebenarnya. Kadang itu ini permainan kata saja ya. Makanya kenapa kalau Roh Kudus itu membawa kita dalam kebenaran yang mungkin secara daging tidak mengenakkan kita, tetapi percayalah bahwa itu adalah kebenaran yang harus kita percayai, yang kita hidupi. Amin. Yang kedua, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus punya sesuatu job desk yang sangat keren ya Bapak Ibu Saudara Tuhan, jadi peramal. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa yang akan datang Bapak Ibu Saudara Tuhan? Sering kita melihat, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus pasti akan memberikan saya sebuah penglihatan nanti pekerjaan saya ke depan seperti apa, keuangan seperti apa ke depan. Kan saya sudah sering doa, Mas. Ini bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Siapa yang akan datang? Bapak Ibu Saudara Tuhan, siapa yang akan datang nanti? Tuhan Yesus. Makanya kenapa Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Siapa yang akan datang nanti? Yesus. Makanya kenapa Roh Kudus itu sinkron sama pekerjaan Yesus. Betul? Ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Bukan cuma hal yang duniawi yang Roh Kudus kasih tahu, tetapi Roh Kudus memberitahu siapa yang akan datang nanti. Karena Roh Kudus dan Yesus itu adalah satu pribadi. Makanya ada ada sambungannya. Ketika kita membaca firman ini bahwa Roh Kudus akan memberitahu kita apa yang akan terjadi di depan. Ini bukan tentang hal duniawi saja saudara, tapi tentang siapa yang akan datang. Roh Kudus itu akan mengenalkan siapa yang akan datang. Roh Kudus itu akan ngasih tahu siapa yang akan datang, memberikan pengenalan. Makanya kenapa dari awal sudah dibilang bahwa Roh Kudus akan membawa kita ke dalam kebenaran. Kebenaran ya Yesus itu tersendiri. Makanya Roh Kudus itu memberikan kita akses supaya kita bisa mengenal Yesus. Mengenal Yesus itu siapa yang akan datang. Yang ketiga, ia akan memuliakan aku. Ciri-ciri orang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh, betul? Bapak Gembala, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berbahasa roh, betul? Tetapi pengalaman kita berbeda-beda. Amin. Pengalaman kita berbeda-beda. Ada yang bisa bahasa roh, ada yang tidak. Di sini siapa yang bisa bahasa roh? Kon ngacung. Oh, jadi kok kon ngacung bojone, Pak. Ini kan pengalaman pribadi kita sendiri ya. Kalau yang katanya bilang gini, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan berbahasa roh. Kalau kita enggak berbahasa roh, kita enggak dipenuhi Roh Kudus. Itu salah saudara ya. Yang menekankan itu salah. Memang ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus adalah salah satunya adalah berbahasa roh. Tetapi untuk benar-benar penuh dan menghidupi Roh Kudus bukan tentang hanya bahasa roh, tetapi ia akan memuliakan aku. Ciri-ciri kita dipenuhi Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan. Itu salah satu ciri-ciri juga untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Contoh memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan tentang cuma bernyanyi ya, bukan cuma tentang memuji Tuhan, tetapi bersaksi. Bersaksi. Saya juga bersyukur beberapa jemaat di sini sudah mulai kembali lagi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya saya pengen nanti WL ataupun singer ke depan berikan waktu untuk bersaksi ya. Berikan waktu. Jadi ketika beribadah ataupun PAW, kasih waktu kesempatan untuk jemaat bersaksi. Entah itu ada atau tidak ada kesempatan saja. Amin. Supaya kita bisa bersaksi, memuliakan Tuhan dengan cara bersaksi. Ketika kita membuka mulut dan kita bersaksi tentang Yesus dan Roh Kudus, itu salah satu tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Tuhan, kesaksian itu penting bagi kita. Yang pertama adalah kita bisa memuliakan Tuhan dengan kita bersaksi, dan orang lain terberkati dengan kesaksian kita. Amin. Tapi saya mau bilang bahwa kesaksian itu meninggikan Yesus, bukan meninggikan yang bersaksi. Amin. Kesaksian itu harus bisa meninggikan Yesus tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam saya, bukan apa yang saya kerjakan untuk Yesus. Ini ada sesuatu hal yang berbeda. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya, itu yang menjadi kesaksian yang benar. Tetapi bukan apa yang telah saya kerjakan semuanya untuk Yesus. Itu mungkin adalah hal yang mungkin dalam kedagingan kita mau tunjukkan kepada orang. Tetapi itu bukan yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa yang telah aku perbuat kepadamu, saksikan kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau. Yaitu memuliakan Tuhan. Itulah memuliakan Tuhan. Selagi kita masih ada, selagi kita masih bisa jalan, masih bisa makan enak, ketemu dengan orang, nah itulah. Makanya saya sering bilang sama teman-teman bahwa kalau saya sharing, kalau saya renungan gitu sama teman-teman, mimbar saya ini kecil Bapak Ibu Saudara kita.
Mimbar Bapak Gembala itu kecil, cuma segini jemaat. Tetapi yang lebih besar mimbarnya adalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mimbarnya lebih besar di luar sana. Mimbar kita hamba Tuhan cuma segini. Makanya kenapa gereja itu harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, kesaksian, injili orang lain. Temukan jiwa. Itu yang Tuhan mau, saudara kasih Tuhan. Nah itulah, itu tanda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kamu telah memuliakan aku dengan bersaksi. Menangan jiwa. Itu ciri-ciri dari kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Capek nggak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan kalau itu? Kita sudah bekerja mas, kita sudah bekerja, kita sudah repot ini itu, masa harus melakukan ini, kesaksian kemana-mana, penginjilan, itu kan tugas hamba Tuhan. Enggak. Di zaman itu, di zaman para rasul, bukan cuma rasul saja yang sharing kebenaran ini, bukan cuma nabi-nabi saja, bukan cuma rasul-rasul saja, bukan pengajar-pengajar, tapi para murid-murid juga sharing, juga membagikan Injil ini. Maka kenapa kita juga harus bisa mempraktekkan ini? Kalau gereja Tuhan di awal-awal bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan juga, kenapa kita tidak bisa? Capek masalah ini, masalah itu. Saudara, saya yakin orang yang banyak masalah itu sebenarnya yang masalah itu adalah repot sini, repot situ ya, bukan masalah utang, masalah sembarang kali. Masalah yang ini, masalah itu datang, masalah ini datang, masalah ini datang. Saya yakin itu adalah orang yang mau diproses Tuhan dan akan menerima berkat Tuhan. Karena saya percaya gini Bapak Saudara, kalau orang yang repot, orang yang sampai gak iso turu, sampai begini kepikiran, waduh neng kene enek kae, biasanya itu orang-orang yang sukses. Lek orang nganggur ya turu ae. Ya enggak? Kalau orang nganggur ya turu ae, enak lek turu, angkler. Biasanya orang kaya tuh gak iso turu Saudara Tuhan, betul kan? Mikir duit, mikir kaya, kurangane ngene, kurangane itu, gak iso turu. Itu contoh orang yang orang kaya. Orang nganggur, orang miskin mah turu-turu ae, enak. Gak abot pengen turu blek turu wis. Karena gak apa-apa. Gak ada masalah, gak ada problem yang harus diselesaikan, gak ada. Makanya kenapa kita harus gini Bapak Saudara kasih Tuhan. Saya sering ngomong gini, kalau nggak mau repot nggak usah jadi Kristen. Kalau nggak mau repot nggak usah jadi Kristen. Mas saya capek mas, aku udah kerja, masuk konseling ini mana, masuk konseling bertemu lagi gini. Saya kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu ini wayahe prei, aku wayahe turu. Soalnya kalau nggak mau repot nggak usah jadi Kristen. Saya yakin Bapak Gembala sudah mencontohkan. Orang ini sering merepotkan dirinya di gereja ini. Saudara, saya dan mama saya itu sering ngomel sama Bapak. Karena apa-apa digarap. Saya sama mama, saya kan dari sekolah pulang, layah-layah, dang. Di gereja, entah itu di gereja, pasti Mbak Siti pernah mendengar siang-siang atau sore-sore dung ngetes sound Papa. Sound wis bener ngene-ngene dibawenak nih maneh. Tapi saya mau kasih tahu bahwa orang yang menyibukkan dirinya untuk pelayanan, orang yang menyibukkan dirinya untuk pekerjaan Tuhan, tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Sibukkan diri. Makanya saya bilang kalau gak gelem repot gak usah jadi Kristen. Kristen itu enggak cuma enak-enak tok, saudara Tuhan. Mikul salib. Makanya saya orang-orang zaman dulu, ayo melu Kristen, enak diberkati Tuhan. Seneng nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Pas tekon ning kene tepuk tangan karo nangis, masalahku. Nah makanya kan, kita harus bisa menyibukkan diri dengan apa yang dimau Roh Kudus. Sibukkan diri. Seperti Roh Kudus, seperti Tuhan Yesus. Kita kan contohnya Tuhan Yesus. Untuk menaruhkan kepalanya aja untuk beristirahat, Yesus nggak bisa, melayani terus. Next, ini cara Roh Kudus menghibur. Bapak Saudara tahu ransum, makanan
tentara. Ransum. Saya menganalogikan bahwa Roh Kudus itu seperti ransum. Saya kan gini ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau nganggur itu biasanya buka-buka YouTube kan, ini keluar makanan tentara, ya nggak tahu ya, kok makanan tentara kok bisa diperjualbelikan di apa konvensional. Saya juga nggak tahu, katanya itu khusus untuk tentara, khusus untuk militer. Tetapi saya melihat ransum ini benar-benar penuh dengan karbo, penuh dengan tenaga, energi. Kita baca dulu lah daripada kejauhan, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa Roh Kudus saya bukan bandingkan ya, saya menganalogikan seperti ransum, bahwa di saat kita lemah, di saat kita kelaparan, di saat kita sedang lemah, Roh Kudus itu seperti roti. Roh Kudus itu seperti makanan yang memberikan kelegaan, memberikan kekuatan dan harapan. Amin. Nah, itulah Roh Kudus. Kenapa kan dinamakan penghibur, the comforter? Kenapa gitu? Ya itu, tugas dari Roh Kudus itu caranya seperti itu. Kenapa ajaran Yesus itu lebih ke makanan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Kenapa ajaran Yesus itu lebih ke roti? Sebelum bertemu dengan murid-muridnya, sebelum mereka berbincang-bincang dengan murid-muridnya, biasanya yang dilakukan Yesus adalah memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan dan mengucapkan berkat. Kenapa harus roti? Kenapa harus makanan? Karena murid-murid sedang kelaparan, bukan cuma tentang rohani, bukan tentang duniawi saja. Secara jasmani mereka lapar, enggak cuma tentang itu. Tetapi bagaimana Yesus memberikan contoh, kalau kamu kenyang, kamu itu iso dijak omong Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saya yakin pernah di sini pernah mengalami lo lapar banget, pernah kan? Kalau posisi lo lapar biasanya emosi. Posisi lapar biasanya gak mood. Bener enggak? Posisi lapar biasanya lek disenggol titik nus gak usah nyenggol aku luwe. Biasanya kan gitu. Termasuk saya. Saya kalau lo lapar temenan Bapak Ibu Saudara Tuhan, mute mudun. Karena memang lapar, butuh tenaga, butuh asupan gitu loh. Wes gung mangan, digongkon ngini, digongkon ngono. Saya sering ngobrol sama Papa. Sik to, Pak. Aku misalnya gitu, saya sampai di rumah agak siangan, saya mau makan, disuruh sama Papa. Disuruh ngini. Pak, aku gurung mangan, Pak, ngini. Ya contohnya seperti itu. Kenapa Yesus itu menganalogikan memberikan makanan terlebih dahulu, memecah-mecahkan dan membagikan dan mengucap berkat? Karena itu manusia itu seperti Bapak Saudara Tuhan, anak-anak Tuhan itu seperti itu. Kalau nggak dikasih makanan, nggak bisa diajak ngobrol. Makanya ransum ini berbicara tentang ini juga ya. Kalau ransum itu kan makanan untuk tentara yang ada di dalam medan peperangan, entah di hutan, entah di mana. Bagaimana cara mereka mendapatkan energi dan bisa bertahan hidup? Ya dengan ransum ini. Sekarang ini kita sedang survive, sedang bertahan hidup Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di luar sana banyak kabar-kabar yang ya Bapak Ibu Saudara bisa melihat berita bahwa hal-hal yang mungkin mengecewakan diri kita. Kok ada kabar COVID lagi? Kok ada kabar ini lagi? Keuangan sedang menurun. Kita sedang bertahan hidup, amin. Kita sedang bertahan hidup. Ayo kita bisa bertahan hidup dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kelegaan, kekuatan, harapan, mengenyangkan kita dengan apa? Ya dengan firman. Makanya kita butuh makanan-makanan rohani seperti ini. Lewat makanan rohani ini, Roh Kudus bisa bekerja. Kalau kita sudah terisi kenyang, wes wareg, nah kita bisa diajak ngobrol. Saya kepikiran gini Bapak Ibu Saudara kita. Saya kepikiran bahwa terkadang ketika kita membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab itu bukan, sebenarnya saya juga
tidak merekomendasikan pagi-pagi ataupun malam-malam, biasanya seperti itu kan. Kita biasa pagi-pagi kalau doa di sini membaca firman Tuhan. Ya kalau gitu saudara enggak masalah. Hanya kita bisa mengisi itu dengan firman Tuhan. Tetapi biasanya adalah kalau kita pagi-pagi membaca firman Tuhan atau malam-malam pas kita mau tidur membaca firman Tuhan, posisinya kita ngantuk. Kita nggak bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Kita cuma bisa membacanya saja, nggak benar-benar masuk. Makanya kenapa saya sering membaca firman itu di saat-saat saya sedang fokus gitu. Entah saya sedang bekerja, entah saya sedang lagi kemana, masih melek matanya, saya membaca firman. Karena itu orang dewasa itu seperti itu. Biasanya kan nggak mungkin kalau kita sedang ngantuk gitu kita mendengarkan apa ya? Contohnya gini, firman Tuhan kan ini makanan ya. Kalau kita sedang ngantuk, sedang diisi makanan kan nggak enak rasanya. Lebih baik kita sedang seger-seger kita dikasih makanan supaya kita bisa fokus. Inilah makanya saya mengambil analogi ini, ransum memberikan kita kehidupan, memberikan kita kelegaan, kekuatan dan harapan di saat kita merasa lemah. Itulah pekerjaan penghibur. Yang kedua di ayat yang Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Roh Kudus itu seperti backingan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Backingan kita ya Roh Kudus. Kita merasa kuat, kita merasa mampu kalau kita biasanya ada backingan di belakang, ada yang bisa menolong. Itulah Roh Kudus, salah satu pekerjaan Roh Kudus. Backingan dari Roh Kudus ini adalah di mana ketika kita melakukan hal yang salah, tetapi Roh Kudus mengingatkan kita lewat apa saja. Kita bisa diingatkan Roh Kudus itu lewat apa saja Bapak Ibu Saudara Tuhan. Makanya saya bilang backingan, Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita lewat cacian, lewat cemoohan, lewat makian, bisa. Roh Kudus itu berbicara nggak cuma tentang di sini, di mimbar. Roh Kudus itu fleksibel Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dimanapun kita ada, Roh Kudus juga ada. Makanya Roh Kudus bisa berbicara lewat apapun, siapapun, dan kapanpun. Amin. Nah ini kita harus pahami. Terkadang kita kalau orang mencaci kita, kalau orang mencemooh kita, ngelek-ngelek kita, terkadang kita malah marah ke orang itu. Coba kita kembali lagi. Siapa tahu Roh Kudus juga bisa ngomong lewat orang itu. Bisa. Roh Kudus kan bisa ngomongnya bisa lewat siapa saja. Biasanya kalau kita dimaki orang, ditegur sama orang, berarti kita kan sudah keterlaluan ya. Kalau orang sampai menegur kita, sampai mengingatkan kita, ya ngandani dengan tanda kutip kasar ya, itu kan berarti kita yang keterlaluan Bapak Ibu dari Tuhan. Makanya Roh Kudus juga bisa lewat siapa saja untuk ngobrol sama kita. Banyak kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus itu lewat apa saja. Lagu bisa, ngobrol sama orang, Roh Kudus bisa bicara. Bahkan saya juga mendapatkan ini pengertian ini juga dari film malah Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya mendapatkan renungan ini juga dari film. Next. Ini anak-anak muda pasti tahu. Film ini apa? Oh, Baymax. Ini anak-anak muda yang tahu Bapak Ibu kasih Tuhan ya, sing tuwek-tuwek gak tahu ndelok TV kan ini. Nah, namanya Baymax. Ini adalah satu robot putih, gemuk, iso kempes, iso lemu ini sama tuannya. Tuannya namanya siapa? Hero. Saya mendapatkan renungan ini pun keinget, sebenarnya ini sudah lama, tetapi saya ingat-ingat kembali dan saya masukkan ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Adalah analogi Roh Kudus yang menurut saya oke juga dimasukkan ke dalam kehidupan anak-anak. Baymax adalah seorang robot kesehatan yang membantu menganalisis penyakit apa saja yang ada di diri tuannya. Jadi robot ini bisa menganalisis, ini kan robot kesehatan, dia bisa menganalisis segala apapun penyakit, luka,
galau di scan, perasaannya yang sedang down bisa di scan. Ya seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti itu. Roh Kudus juga tahu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Roh Kudus tahu di mana saat kamu lagi lemah, di mana saat kamu lagi terluka. Roh Kudus juga tahu. Makanya saya juga seru lihat film ini karena ini adalah apa ya? Penggambaran Roh Kudus di dunia film kayak gitu. Dia bisa men-scan, kamu lagi luka, kamu lagi sakit hati, kamu lagi galau, dia tahu. Bahkan di akhir-akhir cerita, film ini menolong tuannya. Film ini bertarung dengan lawannya dan film ini menyelamatkan tuannya dengan merelakan nyawanya. Robot ini merelakan nyawanya. Pasti ingat ya scene-nya, ingat ya adegannya. Ketika dia di luar angkasa, Baymax ini dia punya satu kekuatan yaitu meninju tuannya supaya kembali lagi ke dunianya. Sudah, yang harus hidup itu kamu bukan saya. Das. Kembalilah si tuannya ke dunia. Tuannya merasa kehilangan seorang penyelamatnya, seorang dokternya ini. Tetapi yang paling keren adalah ketika dia, kan itu tangannya seperti roket. Nah, tangannya dari robot ini tadi memegang chip, memegang memory card pikirannya dari robot ini sendiri. Seperti itulah analogi ketika Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus ke dalam dunia kita. Jadi tuannya bisa menghidupkan kembali Baymax ini dari yang sudah mati, tetapi ada memorinya di sini, di tangan dari robot ini. Dibuatlah kembali sehingga dia bisa bertemu kembali dengan robot ini. Kembalilah dia bisa melihat masa depan dengan robot ini. Itu salah satu. Saya juga aneh kan, saya juga bisa kepikiran ini seperti ketika Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada umat manusia. Kita bisa dari mana saja Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan mendapat ilham, bisa dari mana saja. Makanya saya mau bilang, mosok pendeta ndelok film, mosok pendeta ngene, mosok gini. Saya juga bisa menerima itu dengan benar kalau kita orientasinya kepada firman Tuhan. Next, yang terakhir, poin terakhir. Roh Kudus itu sebagai penyemangat, amin? Sebagai penyemangat kita. Di ayat di Lukas 24 ayat ke-27 dan 32, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Posisinya adalah ketika ada dua murid berjalan melewati Emmaus, mereka sedang down, mereka sedang kehilangan seorang Yesus yang telah mati. Dua orang berjalan. Inilah Roh Yesus ini seperti, sebenarnya kalau dipikir-pikir ini murid biasa, bukan murid-murid yang 12 murid ini loh. Ini cuma murid biasa yang cuma berjalan. Kenapa sampai Tuhan Yesus notice? Kenapa sampai Tuhan Yesus itu melihat dua orang ini yang bukan siapa-siapa? Makanya saya mau bilang, siapapun kita berhak mendapat perkataan-perkataan dari Yesus. Yang Yesus datang menghampirinya. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Ya ini Yesus mati dari Nazaret. Mati gini. Ayat 32, apa yang mereka rasakan? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ternyata ketika Yesus ngobrol sama mereka, wah ada semangat, ada api yang berkobar. Yang tadinya lemah, yang tadinya merasa kehilangan, yang tadinya merasa tidak ada harapan, ada kembali yang berkobar. Inilah Roh Kudus. Nah sekarang saat ini Bapak Saudara Tuhan, apakah kita bisa menerima Roh Kudus?
Terkadang kita yang bertahta di hati kita ini bukan Tuhan dan bukan Roh Kudus, tapi diri kita sendiri. Bisa nggak kita bisa merasakan seperti dua murid yang berjalan di Emmaus? Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia berkobar-kobar. Bukan mendengar firman tapi malah ngantuk. Jadi kita harus bisa merasakan benar-benar Roh Kudus. Ini juga salah satu tanda bahwa ketika mendengar firman Tuhan, ketika mendengar perkataan dari Tuhan Yesus, ada hasrat yang keluar, ada hasrat yang berkobar-kobar. Itulah Roh Kudus sedang bekerja di dalam kita. Ini yang terakhir, slide terakhir. Roh Kudus punya tempat ternyaman. Di mana tempatnya? Dalam diri kita. Kita mau enggak mengeluarkan hal-hal, mengeluarkan keakuan, mengeluarkan kesombongan, mengeluarkan keegoan kita, diganti dengan Roh Kudus. Karena kita sering, aku iso dhewe. Aku tahu, aku kurangku apa kok, aku tahu kelebihanku apa. Aku bisa mengatasinya. Ternyata kita juga butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa men-scan kita. Roh Kudus itu tahu di mana letak kelemahanmu, di mana kekuranganmu, di mana kamu harus bangkit. Itulah Roh Kudus. Makanya kenapa dari awal saya ngomong bahwa sekarang ini kita ada bersama-sama di zamannya Roh Kudus. So, bersahabatlah dengan pribadi ini. Jangan lupakan Roh Kudus. Jangan menomorsekiankan Roh Kudus. Karena dia itu satu pribadi, satu tubuh, Tritunggal. Kita hargai kehadiran Roh Kudus. Kita hargai bagaimana Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu ke dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan ini biarlah memberikan kita sesuatu yang baru, bahwa Roh Kudus bukan sekedar hanya kuasa, bukan sekedar hanya power, tetapi dia sosok pribadi. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat film ini sangat sangat emosional, bahwa ketika seorang penghibur itu menemani dari nol, dari tidak punya apa-apa sampai menjadi pahlawan super. Nah itulah Roh Kudus itu akan menemani kita, amin. Posisi apapun, keadaan apapun, kondisi apapun, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jadi bukalah hati kita, biarkan Roh Kudus masuk, bertata, dan Roh Kudus ini menjadi sahabat kita yang sejati. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik. Bersyukur ya kita bisa menikmati hal ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita bisa mengenal Roh Kudus. Saya bilang sangat bersyukur bahwa dalam kehidupan kita saat-saat ini memang benar-benar perlu Roh Kudus. Nah, saya bilang kenapa dari tadi kalau kita harus bisa membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, bila Roh Kudus bekerja. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu bersama-sama dengan kami. Kau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, ini kami Roh Kudus. Saat ini kami mau memberikan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, Tuhan, Roh Kudus.
hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Saya dan jemaat bangkit berdiri, rasakan hadirat Tuhan. Yesus, Yesus, oh, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hanya untuk Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud nikmati hadirat Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hati kami untuk memuliakan-Mu Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Memuliakan-Mu Roh Kudus, Kau hadir bersama kami Tuhan. Yesus, jamah kami buka hati untuk kita sembah Tuhan. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau yang manis, Roh Kudus, Kau penghibur kami. Biarkan kami menikmati-Mu Roh Kudus.
dan kebenaran ku sembah, ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau. Amin. Urapi kami Tuhan, dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Ku sembah lagi, lebih lagi untuk Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Ku sembah, ya sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti. Ku sembah, ya Roh Kudus terus bekerja. Sekali lagi, tak seorang pun, tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Haleluya. Nanti Ibu Gembala akan berdoa. Haleluya. Ibu Gembala akan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang pengasih, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, Engkau Allah yang senantiasa ada dan bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu itu akan senantiasa menyertai kami. Biar kami tetap berharap, kami tetap merindukan. Kuasa Roh Kudus itu senantiasa memenuhi setiap hati dan pikiran kami, kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau, di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada kedamaian, ada sukacita.
Dan biarlah kami boleh menjalani setiap kehidupan kami. Bersama-sama dengan Roh Kudus kami akan mengalami kemenangan. Bersama-sama dengan Roh Kudus kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Memenuhi kami semua dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan terus pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Engkau. Engkau pertambah-tambahkan talenta, Engkau pertambah-tambahkan kesetiaan, ketaatan, ketundukan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu ini, dan Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah terus kebenaran firman-Mu ini memimpin di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjalankan setiap kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan berkorban untuk pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan tangan-tangan yang akan mengulurkan untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Dan Tuhan mengembalikan berkat-berkat itu dengan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akan berkorban. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita lakukan persembahan. Kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja untuk Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan gelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih. Waktunya kita baca warta jemaat. Kami undang Bapak Pendeta. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Biar kehidupan saudara dan saya senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, Roh yang memberikan penghiburan, Roh yang membawa kita kepada kebenaran, dan Roh yang membawa kita menginsafkan akan dosa, supaya hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat Pesa yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
kiranya Tuhan pakai lebih luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman untuk kegiatan sepekan hari Senin sampai Sabtu di sini ada doa pagi jam 4. Hari Selasa dan Kamis di sini ada doa malam, dan hari Rabu di sini ada ibadah wanita jam 6 sore. Kemudian hari Jumat ada hari Rabu kunjungan wanita di rumahnya Mbak Ayu di Dorok. Ya, jadi kita akan ibu-ibu ngunjungi ben tahu rumahnya Mbak Ayu yang ada di Dorok. Nah, kemudian hari Jumat ada doa pelayan altar di tempat ini. Hari Sabtu latihan. Kami berharap Yesika bisa BL besok minggu kalau bisa. Ya, minggu ini. Ya. Kemudian hari Senin terakhir di sini akan ketempatan pertemuan hamba-hamba Tuhan garis depan. Ya, persekutuan garis depan ekumene sekitar 35 ya. Pendeta-pendeta di tempat ini. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, doakan untuk saudara kita yang berulang tahun. Mbak Endang berulang tahun ya. Di minggu ini diberi sehat dan panjang umur, yang Tuhan berkati kandungannya, baik Yesi, double Yesi ya, Yesinya Pak Yusuf sama Yesinya Bu Sri Sukoco, kiranya kandungannya disehatkan sampai pada lahirnya ditolong Tuhan. Yang akan menikah ya nanti bulan Agustus Pesa juga ditolong Tuhan. Doakan untuk bapak saya, minggu lalu dibawa di Puskesmas Kecamatan Ampel Gading ya, Malang Selatan, Deso sana, saudara yang dikasih Tuhan, sakit, menderita, kalau kencing menderita. Jadi bagian saluran kencingnya dibawa ke puskesmas, sudah pulang, kemudian menderita lagi kalau kencing. Dibawa kemarin di Turen ya, tapi sudah pulang lagi, kemungkinan ancang-ancang lagi. Mungkin kalau memang operasi ya saya harus kunjungi ke Turen nanti. Ya, kiranya Tuhan tolong. Saya dikasih tugas untuk menyelesaikan mengurus BPJS-nya. Ya, mati saudara yang dikasih Tuhan, saya akan urus nanti di BPJS Pare di sini supaya nanti bisa hidup. Ya, mudah-mudahan matinya enggak terlalu lama, biar tunggaannya juga biar enggak terlalu besar. Ya, kiranya Tuhan tolong semuanya. Pak Usup Trenggalek ya. Oh, sakit, doakan supaya Pak Usup dijamah Tuhan, disehatkan oleh Tuhan. Saudara kita yang sakit, teringat Bapak Dadang, Afan, Pak Juri yang di Jalan Wilis, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan. Saya jemput Mary sakit. Ya, Tuhan tolong Mary supaya dijamah, disembuhkan Tuhan. Sama-sama kita berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, kita berikan
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami telah diberkati Tuhan. Kami telah datang ke rumah Tuhan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami telah menikmati berkat firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin, yang menyertai di dalam kehidupan kami di akhir zaman ini, supaya kehidupan kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Engkau urapi, Engkau pakai lebih heran lagi. Berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami yang sakit, untuk pemulihan Pak Dadang, pemulihan Afan, demikian juga Mary, Pak Usup, dalam nama Yesus. Tuhan jamah oleh kuasa-Mu, dijamah dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun diberi sehat dan panjang umur, yang dipercayakan untuk kandungannya Yesika. Demikian juga kami berdoa supaya disehatkan sampai pada lahirnya, ditolong, dicukupkan oleh Tuhan. Yang ambil bagian di dalam ibadah ini, WL Singer, tim PAW, semuanya diurapi, dipakai oleh Tuhan, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa untuk orang tua kami, bapak kami yang sakit di saluran kencingnya, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan. Terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami akan beraktivitas, usaha, pekerjaan, mata pencarian, apapun yang menjadi usaha jemaat Tuhan di tempat ini, diberkati Tuhan. Kita minta berkat. Kita akan pulang menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk terlebih dulu. Saudara, untuk minggu depan ada basar, nanti di-sharekan di grup, yang pesan untuk basar wilayah pemuda remaja yang akan kemah. Ya, kami serahkan. Tuhan Yesus memberkati.